Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sukacita Allah ada di tengah-tengah kita umatnya, amin. Hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan April 2020 dan merupakan minggu kelima kita beribadah di rumah saudara, atau beribadah secara online. Puji syukur kepada Tuhan atas anugerahnya dan perlindungannya bagi kita. Sehingga hari ini kita masih tetap hidup dalam pemeliharaan dan pertolongannya. Amin saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami umat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah kepada kami, jamahlah kami, dan kiranya kasih dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga membuat iman kami bertumbuh di dalam pengharapan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, ini tanah hati kami yang baik, kiranya firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan telah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan mampu menggunakan masa sukar untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita umatnya saudara. Sehingga sekalipun masa sukar yang sedang kita hadapi hari-hari ini, di tengah-tengah mewabahnya pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan tidak terkecuali bangsa kita, bahkan kota kita pun terdampak, dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, wabah pandemi yang sedang melanda hari-hari ini telah mempengaruhi bahkan mengubah tatanan kehidupan manusia. Ekonomi, sosial, budaya bahkan. Demikian juga kehidupan spiritualitas kita tidak bisa disangka lagi. Akibat wabah yang berkepanjangan ini sudah menyebabkan banyak perubahan-perubahan terjadi. Perubahan yang tidak biasa-biasa. Perubahan yang dahsyat, dimulai dari kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga, bahkan masyarakat, bahkan bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini, mereka dipaksa berubah dalam sistemnya, di dalam kehidupan mereka, terpengaruh dengan hebat oleh ganasnya virus COVID-19 ini. Kemarin saya mendengar penerbangan dari Binaka menuju Medan, sebaliknya demikian, baik yang ke Jakarta maupun ke Padang, berhenti saudara. Dunia industri, pariwisata, perhotelan, toko-toko besar, ya berhenti. Berbagai industri hari-hari ini sedang ambruk saudara. Ya, industri-industri yang merajai, yang hebat, yang besar-besar, ambruk. Gedung-gedung perkantoran sepi. Kenapa saudara? Banyak yang di PHK, karyawan harus bekerja dari rumah. Tidak hanya itu saudara, gedung-gedung kampus-kampus, gedung-gedung sekolah-sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sunyi, sepi. Kenapa saudara? Karena setiap pelajar, mahasiswa, siswa, anak-anak semua belajar dari rumah. Tidak boleh datang ke gedung sekolah, tidak boleh datang ke kampus. Bahkan tidak berhenti sampai di situ saudara. Rumah-rumah ibadah dari seluruh agama yang ada di seluruh dunia ini dalam keadaan kosong saudara.
Perhimpunan-perhimpunan ibadah tidak boleh lagi berlangsung seperti biasanya. Apapun agamanya. Hal tersebut terjadi bukan karena sedang ada konflik agama. Bukan sedang terjadi kerusuhan sosial. Bukan, saudara, bukan. Bukan sedang terjadi perang antar bangsa, bukan. Tetapi itu semua terjadi hanya dikarenakan oleh virus yang sangat kecil. Yang bernama virus corona. Nah, pertanyaannya bagi kita pada hari ini, apakah keadaan yang sangat sukar ini harus mematahkan semangat kita? Dan apakah situasi yang sulit ini harus melumpuhkan pengharapan kita? Ini pertanyaan penting bagi kita, saudara. Saudara-saudari yang terkasih, saya sering menyampaikan bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang tidak mampu kita kendalikan. Betul, saudara? Tidak mampu kita kontrol. Ada di luar kemampuan kita, di luar kuasa kita. Sakit, penyakit, kematian, kecelakaan, malapetaka, bencana alam, dan banyak lagi, saudara. Banyak lagi tidak mampu kita kendalikan. Termasuk pandemi corona yang sedang mengganas hari-hari. Tidak mampu kita kendalikan, berada di luar kemampuan kita. Ya. Bahkan apa yang terjadi esok hari tidak mampu kita lihat. Kita tidak sanggup memprediksi. Semua berada di luar kendali kita, saudara. Semua berada di luar kekuasaan kita. Namun sering pula saya mengingatkan, ada satu hal dalam kehidupan ini yang sepenuhnya ada di dalam kekuasaan dan kendali kita. Apa itu, saudara? Yaitu kita berkuasa, kita mampu menentukan sikap apa yang kita akan ambil. Sikap apa yang akan kita tempuh di dalam menghadapi setiap persoalan dan kenyataan hidup. Sekali lagi, sikap kita di dalam menghadapi segala situasi yang terjadi, saudara, sepenuhnya ada di dalam kendali dan kuasa kita. Apakah keadaan ini harus menggerogoti semangat kita? Apakah situasi ini harus membuat kita lumpuh pengharapan kita kepada Tuhan? Itu sepenuhnya ada di dalam keputusan kita. Ada di dalam kekuasaan kita, ada di dalam pengendalian kita. Kita yang harus memutuskan, saudara, apakah yang sepatutnya menjadi sikap hati kita di dalam menanggapi keadaan ini. Dan itu, saudara, sepenuhnya adalah kekuasaan kita. Sepenuhnya ada di dalam penentuan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Martin Luther berkata, "You cannot keep the bird from flying over your head, but you can keep them from building nest in your head." Saudara tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas ke atas kepala saudara. Namun saudara dapat mencegah burung-burung itu bertengger, berhenti, berdiam, kemudian di atas kepala saudara, dan mereka membangun sarang di sana. Saudara dapat mencegah itu. Saudara dapat melarang itu terjadi. Tentu saja kita tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepala kita, saudara. Tidak dapat. Kalau misalkan burung itu mau lewat, dia akan lewat saja. Dia tidak perlu meminta izin. Om, tante, kakak, abang, saya mau lewat. Permisi ya? Tidak, saudara. Dia tidak perlu meminta izin. Namun kalau burung-burung tersebut sampai hinggap dan bertengger di atas kepala kita, apalagi bikin sarang, dia bertelur di sana, dia memiliki anak di sana, itu sepenuhnya ada di dalam kekuasaan kita. Seharusnya kita bisa mencegah, seharusnya kita bisa melarang burung itu ada di sana. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga di dalam kehidupan ini. Ada banyak hal-hal yang memang tidak dapat kita hindari. Namun bagaimana reaksi kita terhadap hal tersebut? Kitalah yang menentukannya, saudara. Sepenuhnya ada di dalam kendali kita. Kalau masalah akan datang menghadang kehidupan kita, kita tidak mampu mencegahnya. Namun kita harus memutuskan apakah sikap hati yang akan kita tempuh. Apakah
keputusan yang akan kita ambil sepenuhnya ada di dalam penentuan kita. Amin, saudara. Tentu sikap yang kita putuskan tidak boleh dilepaskan dari iman kita kepada kesetiaan, kepada kuasa, kepada kasih, dan kepada hikmat Tuhan. Amin. Dan hari ini saudara, kita akan melihat bagaimana sikap yang diambil oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi kesukaran, ketika mereka menghadapi sebuah keadaan yang membuat mereka seharusnya memiliki sikap yang salah. Tetapi justru mereka mengambil sikap yang benar. Dan kita akan belajar. Kesukaran yang mereka hadapi tidak membuat mereka salah mengambil tindakan. Ya. Kita akan melihat apa yang menjadi respon mereka. Apa yang menjadi tindakan keputusan hati mereka ketika mereka menghadapi persoalan. Ketika mereka ada di kota Filipi. Hal ini kita akan belajar dari kehidupan Paulus dan Silas. Di dalam menghadapi masa-masa sukar. Justru pengandalan mereka kepada hikmat Tuhan, kepada kuasa, kepada kasih, membawa mereka ke dalam pertolongan Tuhan yang maha dahsyat. Justru masa sukar yang dihadapi oleh Paulus dan Silas menjadi tumpuan bagi mereka untuk melakukan hal-hal besar di dalam pelayanan mereka. Sebagai akibatnya, Tuhan senantiasa menyertai dan menolong mereka. Mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari apa yang baru saja kita baca, maka ada 3 pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Melalui pertanyaan ini kita dapat memahami perasaan dan sikap hati Paulus dan Silas pada saat mereka menghadapi kesukaran. Dan kita akan melihat keputusan apa yang mereka ambil sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Mengapa mereka mengambil keputusan itu? Kita akan bisa melihat dari 3 pertanyaan ini, saudara. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan mereka memutuskan untuk memuji Tuhan? Apa yang menyebabkan Paulus dan Silas memilih memuji dan menyembah Tuhan dan bukan memilih marah-marah kepada Tuhan? Ini pertanyaan pertama yang penting, saudara. Sehingga kita bisa mengetahui dari pertanyaan ini mereka mengambil tindakan justru memuji Tuhan bukan marah-marah. Apa yang menyebabkan itu? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25 dikatakan mereka berdoa dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Sehingga orang-orang hukuman lainnya yang ada di dalam penjara itu, saudara, mendengar suara nyanyian mereka. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam segala keadaan, Paulus dan Silas tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Amin, saudara. Paulus dan Silas berada di Filipi bukan karena mereka memilih mau ke sana. Bukan. Namun kalau kita membaca di dalam ayat yang sebelumnya, saudara, di dalam pasal 16 ini, saudara, mereka ada di sana karena tuntunan Roh Tuhan, tuntunan Roh Kudus, dan penglihatan yang mereka peroleh pada saat mereka berada di Troas, saudara. Ya. Di dalam ayat yang ke-9 dicatat, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ada sebuah penglihatan. Ya, Paulus melihat ada seorang Makedonia berdiri dan memanggil-manggil. Ya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-10 ditulis bahwa berdasarkan penglihatan tersebut, Paulus dan Silas serta tim pelayanan yang menyertai dia, mereka berkesimpulan bahwa Allah menyuruh mereka memberitakan Injil ke Filipi.
wilayah Makedonia. Itu sebabnya mereka tiba di Filipi. Tetapi setelah mereka tiba di sana justru hal yang buruk yang terjadi. Ketika mereka justru mengikuti tuntunan Tuhan tersebut, mereka justru mendapatkan deraan. Mereka mendapatkan deraan yang bertubi-tubi, yang berulang-ulang. Bahkan tidak hanya sampai situ saudara, mereka dipenjara, mereka dibelenggu, dimasukkan ke penjara yang paling tengah. Dan kaki mereka dibelenggu dengan belenggu yang sangat kuat oleh kepala penjara. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi, artinya apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ini adalah sebuah kesukaran yang amat sangat. Ya, mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi, sampai kapan mereka akan dipenjara. Namun di dalam kesukaran yang demikian pun mereka tetap percaya bahwa hikmat Allah yang menuntun mereka adalah jauh lebih baik daripada hikmat mereka yang terbatas. Mereka tahu bahwa di balik masa sukar yang sedang mereka hadapi, tersedia maksud Allah yang baik bagi diri mereka. Itulah sebabnya mereka tidak memilih sikap hati ngomel-ngomel, putus asa, marah-marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, mereka berdoa, mereka dapat memuji Tuhan di dalam kesukaran. Haleluya. Apapun yang kita alami, hikmat Tuhan tidak pernah berkurang, saudara. Dia dapat mengendalikan segala perkara sehingga tidak ada rencananya yang akan gagal. Semua yang diizinkan Tuhan kita alami baik adanya. Amin. Baik adanya. Bapak ibu saudara saudari sekalian, sekalipun hari-hari ini sepertinya penuh dengan ketidakpastian dan bahkan kesukaran yang sementara kita hadapi membuat kita sepertinya hendak putus asa, saya ingin mengatakan kepada saudara, percayalah Dia Tuhan adalah Tuhan yang setia dan tak pernah melupakan kita buatan tangannya. Amin. Kalau Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita, saudara, ingatlah, hikmatnya adalah yang terbaik. Jauh lebih baik daripada hikmat kita. Amin. Nah, Paulus dan Silas tidak menyesali keputusan mereka. Keputusan untuk mengikut tuntunan Tuhan. Walaupun itu membawa mereka ke dalam masalah, tetapi mereka tidak menyesalinya. Mereka malah justru memilih berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Karena mereka percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik. Itu yang pertama, saudara. Nah, pertanyaan yang kedua. Mengapa di dalam masa yang sukar itu mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain? Mengapa? Bukankah kebanyakan orang ketika menghadapi masa sulit dia akan mencari kambing hitam, dia akan mulai menyalahkan keadaan, dia akan menyalahkan orang lain? Di dalam kasus Paulus dan Silas, seharusnya mereka bisa saling menyalahkan. Bisa saja Silas berkata kepada Paulus, ini gara-gara kamu mendapat penglihatan sih, akibatnya kita sekarang mendapatkan masalah. Gara-gara kamu mengusir roh tenung dari seorang perempuan itu sih, akibatnya kita didera dan dipenjara seperti apa yang kita alami sekarang. Silas bisa saja ngomel dan menyalahkan Paulus. Atau mungkin juga Paulus mulai membela diri dan berkata, kan saya tidak memaksa kamu untuk ikut saya. Kamu ikut dengan sukarela. Mengapa sekarang kamu mempermasalahkan? Mengapa sekarang kamu menyalahkan saya? Tentu saja sikap saling menyalahkan bisa mereka pilih. Bisa saja mereka pilih sebagai respon atas kesukaran yang mereka sedang hadapi. Bisa, saudara. Namun justru mereka memuji Tuhan dengan sehati. Kenapa, saudara? Karena Paulus dan Silas tahu hikmat Tuhan adalah hikmat yang tak terbatas. Betul, tak mampu mereka cerna dengan akal mereka, betul. Tak mampu mereka selami, betul, tetapi hikmat Tuhan adalah yang paling baik. Sekali lagi, hikmat Tuhan tidak terbatas. Tuhan dapat mengubah keadaan yang sukar untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Amin, saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, Allah adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Hikmat Allah adalah yang terbaik
sehingga Allah dapat memberikan solusi bagi semua orang yang berharap dan percaya kepadanya. Itu sebabnya daripada saling menyalahkan satu sama lain, Paulus dan Silas memilih apa saudara? Mengambil sikap hati berdoa dan memuji Tuhan. Hal yang sama juga saudara bagi kita berlaku. Daripada saling menyalahkan keadaan, menyalahkan hal ini dan hal itu, biarlah sementara kita sedang menghadapi tantangan persoalan dalam kehidupan ini, daripada kita saling menyalahkan, lebih baik kita memilih tetap berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Tetap berdoa dan memuji Tuhan, tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih tepat. Itulah yang dipilih oleh Paulus dan Silas, saudara. Mereka memilih berdoa dan memuji Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Mereka tidak memilih saling menyalahkan satu dengan lain. Dari pertanyaan kedua ini, kita semakin memahami apa yang membuat mereka memilih berdoa dan memuji Tuhan. Amin, saudara. Dan pertanyaan yang ketiga yang muncul dari peristiwa ini adalah ketika pada malam itu terjadi gempa bumi sementara mereka memuji menyembah Tuhan, mengapa Paulus dan Silas tidak segera melarikan diri? Mengapa mereka tidak memutuskan lari dan menyelamatkan diri dari penjara? Bukankah mereka bisa berkata, wah ini puji Tuhan, dari doa dan pujian kita Tuhan menolong kita, pintu-pintu terpenjara terbuka. Pasung di kaki kita yang kuat ini pun terlepas, terbuka. Ini berarti pertolongan Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri. Kita lari, kita ajak juga yang lain untuk melarikan diri keluar dari penjara ini. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah bertindak. Mengapa? Mengapa justru Paulus dan Silas tidak lari, saudara? Mereka ada di situ, mereka diam di situ. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 26, dicatat akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mengapa mereka tidak melarikan diri? Bukankah itu seharusnya hal yang wajar mereka lakukan? Karena mereka yakin bahwa di balik apa yang sedang terjadi, di balik gempa bumi yang sedang terjadi, di balik pintu-pintu penjara yang terbuka ini, ada maksud Tuhan yang lebih besar lagi. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengatakan tidak semua pintu yang tertutup adalah hal yang buruk. Dan tidak semua pintu yang terbuka adalah hal yang tersempurna atau baik, saudara. Tidak. Sekali lagi, tidak semua yang tertutup itu seolah-olah itu adalah hal yang buruk. Atau mungkin sebaliknya, pintu terbuka, penjara terbuka, belenggu terbuka, maka seolah-olah itu adalah yang tersempurna dan baik. Bukan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10, Allah berkali-kali menutup pintu atau jalan bagi Paulus dan Silas, sehingga mereka harus mengubah rencana perjalanan mereka. Ya, berkali-kali saudara. Paulus dan Silas hendak ke provinsi Asia, namun Roh Kudus menuntun mereka, mencegah mereka. Mereka ingin ke daerah Bitinia, Roh Kudus Allah, Roh Allah menghalang-halangi mereka. Malah justru Allah menuntun mereka tiba di Filipi dan ujungnya mereka harus dipenjara di sana. Dan sekarang pada malam itu pintu penjara terbuka, namun mereka tidak lari keluar. Mengapa saudara? Ya, karena tidak semua pintu yang tertutup adalah hal yang buruk, saudara. Tidak semua pintu yang terbuka adalah hal yang tersempurna. Karena sesungguhnya hanyalah hikmat Tuhan yang tersempurna. Hanya hikmat Tuhan sajalah yang terbaik, saudara. Dengan percaya bahwa hikmat Allah adalah yang tersempurna, maka Paulus dan Silas tidak melarikan diri keluar dari penjara. Dan sebagai akibatnya saudara, sebagai akibat dari keputusan mereka ini saudara, mereka melihat kepala penjara dan seisi keluarganya diselamatkan. Luar biasa saudara. Hikmat Allah luar biasa. Hikmat Allah luar biasa.
Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-27 sampai ayat yang 31 mencatat demikian. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ayat yang ke-29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat yang ke-31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa saudara. Seandainya Paulus dan Silas tidak percaya bahwa hikmat Tuhan jauh lebih sempurna dari akal mereka, dapat kita perkirakan bahwa mereka pastilah melarikan diri dari dalam penjara. Pastilah mereka akan menganggap apa yang terjadi, gempa bumi yang terjadi, pintu penjara yang terbuka, pasung belenggu di kaki mereka terbuka, adalah pertolongan Tuhan. Adalah sesuatu yang sempurna yang Tuhan lakukan. Jika itu yang mereka lakukan saudara, bukan saja kepala penjara Filipi akan mendapat masalah, dia akan mati bunuh diri. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, kepala penjara dan seisi keluarganya pastilah tidak akan menjadi pengikut Kristus dan mengalami keselamatan oleh anugerah Allah di dalam Yesus. Puji Tuhan mereka tidak lari saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, mereka justru ada di situ. Dan akibatnya saudara, kepala penjara dan sisi keluarganya diselamatkan. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa apapun yang terjadi tetaplah berpegang kepada hikmat Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Di balik semua hal yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini saudara, ingat Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Amin. Dia akan menunjukkan kuasanya dalam hidup. Karena apa saudara? Roma 8 ayat 28 tadi di awal saya sampaikan apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan, itu adalah rencana Allah bagi kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, apapun yang engkau sedang alami hari-hari, ingat bahwa hanya hikmat Tuhanlah yang terbaik. Hikmat Tuhan senantiasa yang terbaik. Hikmatnya tidak terbatas. Dan hikmatnya adalah hikmat yang tersempurna adanya saudara. Oleh sebab itu percayakan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Percayakan saudara. Sehingga sama seperti Paulus dan Silas, kalaupun mereka jatuh di dalam masa sukar, Tuhan justru tidak membiarkan mereka tergeletak. Walaupun mereka dipenjara, tetapi justru Tuhan mengizinkan mereka melihat mujizat. Kepala penjara dan seisi keluarganya diselamatkan. Saya ingin mengatakan, sekalipun engkau menghadapi kesukaran, masalah, engkau tidak akan sampai tergeletak. Amin. Engkau tidak akan sampai terkapar. Tuhan akan izinkan engkau melihat perbuatan-perbuatan yang lebih dahsyat lagi. Kita harus tetap percaya bahwa hikmat Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Amin saudara. Hikmat Tuhan tidak pernah habis. Hikmat Tuhan tak terbatas, unlimited. Selalu tersedia bagi setiap kita orang-orang yang Dia kasihi. Oleh sebab itu, teguhkan hatimu, pegang erat janjinya. Berpegang teguh kepada firman. Maka lihat bagaimana Tuhan akan menuntun kita ke dalam perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, saya percaya
Apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyadari kemampuan kami sangat terbatas. Itu sebabnya rencana dan harapan kami jauh dari kesempurnaan. Sedangkan Engkau adalah pribadi yang maha pengasih, maha kuasa, dan hikmat-Mu tidak terhingga ya Tuhan. Rencana-Mu sempurna, dan apa yang Engkau kerjakan melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya. Tuhan, ketika kami menghadapi realitas bahwa bukan yang kami harapkan yang terjadi, maka ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu dan menerima rencana-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam kehidupan kami. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu pada hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Genapilah setiap rencana-Mu dan kehendak-Mu di dalam kami. Kami yakin apapun yang Engkau rancangkan bagi kehidupan kami adalah senantiasa baik adanya ya Tuhan. Kami memohon tuntunan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bawalah kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang dari firman-Mu ya Tuhan. Supaya dengan demikian kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Firman yang telah meneguhkan dan menguatkan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.